derasnya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batukan yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batukan yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batukan yang teguh, benteng pengharapanku. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya percaya dan kita adalah satu di dalam Tuhan kita, amin. Dan pada pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang perkasa. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita puja. Mari saat ini saya membawa kita di dalam doa. Sebentar kita akan memuji Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setia Engkau pada kami sangat besar Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami mau memuji, kami mau mengagungkan nama Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Kami serahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Biarlah persembahan yang kami angkatkan ya Bapa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap nyanyian kami angkatkan ya Bapa hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan,
Saat ini Bapa, Engkau Allah yang kami percaya, yang kami andalkan Tuhan, dan Engkau adalah harapan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu ya Tuhan, saat ini Engkau bersama dengan kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau di dalam kami Tuhan, dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan di rumah pada saat ini, kita memuji Tuhan. Kita angkatkan pujian kita, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan pada saat ini. Amin. Haleluya. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Hanya Dialah yang
yang layak disembah, dan segala yang bernafas di bumi memuji Tuhan kita. Amin. Dan saya percaya saat ini kita mau menaikkan syukur kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hidup yang telah Engkau berikan pada kami ya Bapa, semuanya hanya milik-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah yang telah Engkau berikan pada kami Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Yesus telah datang ke dunia untuk kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam salib-Mu Yesus. Kami dipulihkan, bahkan kami menang ya Bapa. Semua kerana Engkau Yesus. Saat ini Bapa kami datang. Kami mau mengagungkan, memuji dan memuliakan Engkau. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup
kasih-Mu Tuhan, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan yang telah Engkau berikan pada kami Yesus? Hanya dengan kami menyerahkan tubuh kami ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Yesus, untuk melakukan pekerjaan Engkau Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu di bumi ini Bapa. Haleluya Yesus. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu Yesus? Sebab kasih-Mu besar Yesus. Haleluya Tuhan. Cuma Tuhan, mari kita saat ini menyembah Tuhan kita dengan lebih dalam lagi. Dengan kasih Tuhan kita, Allah kita yang setia, dan Dia Bapa yang mulia.
kasih buat kasih setia Engkau Tuhan. Kami telah dibayar Bapa. Saat Engkau mati di atas kayu salib Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami menjadi persembahan yang sejati untuk selama-lamanya bagi-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini janji kami kepada Engkau Yesus. Hanya Engkau dan hanya kepada Engkau kami berserah Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan dalam hidup kami Yesus. Apapun yang dunia katakan pada kami Bapa, kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami di dalam Engkau adalah satu keberuntungan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Engkau kepada kami Bapa lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar nanti Bapa. Biarlah hidup kami diubah Bapa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi. Shalom dan selamat pagi. Dimanapun jemaat berada pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat beribadah dan selamat memuji Tuhan di hari Ahad yang indah ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada pagi ini saya akan membawa kita membaca dan belajar daripada contoh jemaat gereja mula-mula yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 2. Okay. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hinggalah ayat 47. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena sejarah membuktikan bahwa orang yang dekat dengan Engkau akan menjadi kuat, akan dapat bertahan, dan akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Satu contoh yang indah yang akan kami belajar pada pagi ini, yaitu jemaat gereja mula-mula yang telah Tuhan pakai memberi impak yang besar dalam era kekristenan. Sehingga pada hari ini Tuhan, mereka juga telah memberi contoh bagi kami. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami belajar bersama-sama. Roh Kudus menolong kami, memberkati kami. Sehingga berkat-berkat daripada firman-Mu akan kami terima pada pagi ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 41. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa bersama. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lalu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
46. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir-gilir mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang terakhir 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Okay. Gereja di seluruh dunia telah merayakan hari Pentakosta beberapa minggu yang lepas. Okay. Dan roh itu menandakan hari Roh Kudus turun. Okay. Dan kemudian setelah Roh Kudus turun, gereja lahir di Yerusalem. Dan murid-murid Yesus yang pertama ini, yang penuh dengan Roh Kudus, menjadi saksi yang berani mengkabarkan berita baik, mengkabarkan Injil. Saudara-saudari, gereja di Yerusalem yang dimulai di tingkat atas, di loteng, terus berkembang dan meletakkan dasar bagi penyebaran gereja-gereja di seluruh dunia. Pagi ini kita akan melihat satu tema, yaitu yang saya namakan gereja yang kuat di sebalik konflik. Gereja yang kuat di sebalik konflik, ataupun jemaat yang kuat di sebalik konflik. Okay. Saudara-saudari, ketika pandemi COVID-19 ini berlaku, kita sebagai umat gereja tidak dibenarkan untuk berkumpul. Tetapi walaupun kita tidak dibenarkan berkumpul, sebagai gereja itu adalah diri kita. Walaupun kita tidak dapat berkumpul, kita boleh berkumpul secara pribadi dengan keluarga-keluarga kita. Okay. Gereja kuat di sebalik konflik. Suatu gereja lokal saja tidak boleh dibenarkan mengadakan ibadah ataupun dimusnahkan. Tetapi secara gereja universal tidak dapat dimusnahkan. Gereja itu ada di mana-mana. Bahwa gereja mampu bertahan dalam segala upaya yang menghancurkan gereja, ini membuktikan bahwa kuasa ilahi ada pada gereja tersebut. Jadi kekuatan ilahi inilah yang tidak lain adalah daripada Kristus Yesus yang sebagai kepala gereja. Saudara-saudari, pada pagi ini kita akan belajar beberapa ciri-ciri gereja yang kuat ataupun jemaat yang kuat ketika setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan kita boleh aplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang kuat di sebalik konflik. Ketika krisis pandemik COVID-19 ini sedang berlangsung di seluruh dunia, di merata dunia, jemaat yang kuat akan diberkati Tuhan, akan tetap menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah, apakah ciri-ciri yang kita boleh belajar jemaat yang kuat di sebalik konflik? Jemaat yang kita belajar pada hari ini yaitu jemaat yang kuat, mereka bertobat. Katakan sama-sama, jemaat yang kuat, mereka bertobat. Jemaat yang kuat, mereka bertobat. Dalam ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Katakan sama-sama, jemaat yang kuat adalah jemaat yang bertobat. Jadi jemaat yang mula-mula terbentuk dari orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataannya itu adalah perkataan daripada Rasul Petrus.
perkataan Petrus. Nah, kalau kita melihat konteks ayat 41 ini, setelah hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13, Petrus mulai berkhotbah dengan semangat. Dia berkhotbah dan ada jemaat-jemaat yang bertobat. Mereka memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Okay. Nah, dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, kata Petrus. Jadi ketika jemaat orang-orang pada waktu itu menerima perkataan Petrus itu, mereka mulai bertobat. Okay. Mereka mulai bertobat. Dan kemudian yang menarik sekali, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dikatakan, ketika mereka mendengarkan hal itu, perkara itu, kata-kata Petrus itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami buat? Okay. Apa yang harus kami buat? Lalu Petrus menjawab dalam ayat 28, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang bertobat. Dalam Alkitab ada dua pengertian bertobat. Bertobat yang pertama adalah setelah orang tidak percaya, ketika mereka ditantang untuk menerima Yesus, mereka bertobat pada waktu itu. Mereka menjadikan Yesus Tuhan sebagai juru selamat kehidupan mereka. Dan arti yang kedua adalah orang percaya yang bertobat. Okay? Orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus dan perlu bertobat lagi. Dikatakan pertobatan dari dosa-dosa setelah kita percaya. Okay? Saudara-saudari, seringkali walaupun kita percaya, kita panggil diri kita orang Kristen, tapi kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan, tidak membaca lagi Alkitab, tidak lagi bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita. Mungkin oleh karena gereja ditutup, tidak dapat pergi ke gereja. Okay? Mungkin oleh karena lain kita tidak begitu baik sehingga kita tidak dapat terlibat dalam ibadah di raya pada hari Ahad, sehingga iman kita mulai kendur. Iman kita mulai kendur. Jadi kita dikatakan dalam kategori pertobatan yang kedua. Kita harus bertobat, kembali kepada jalan yang sebelum ini. Okay. Mungkin kita sudah menyimpang dalam beberapa bulan. Ada yang tidak dapat menghadirkan diri untuk ibadah, menyertai ibadah raya. Ada yang tidak dapat ada akses dengan internet oleh karena mungkin rumah mereka itu jauh di pinggiran, sehingga mereka tidak dapat bersekutu dengan teman-teman yang lain. Dan dalam masa yang sama iman mereka mulai kendur. Iman mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Semangat mereka mulai kendur, mulai tidak lagi bersemangat akan Tuhan. Okay? Jadi kita perlu bertobat. Dikatakan, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu. Okay. Okay. Jadi saudara-saudari, jemaat yang kuat adalah di sebalik konflik adalah mereka bertobat. Katakan sama-sama, bertobat. Saya, saudara-saudari, Anda, saudara-saudari dan saudara-saudari perlu bertobat. Secara tidak sengaja mungkin ada perkataan yang kita ucapkan. Mungkin pikiran kita, mungkin kita sendirian di rumah. Okay, mungkin kita traveling, kita jauh daripada teman-teman seiman. Mungkin kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Bertobatlah sekali lagi. Haleluya. Gereja yang berubah, jemaat yang berubah pengertian dan sikap mereka terhadap Yesus. Okay. Jadi kita perlu bertobat. Okay. Nah, gereja jemaat yang sejati adalah jemaat yang
senantiasa bertobat. Senantiasa bertobat. Okay. Kita tidak boleh berkata kita kuat. Okay. Kita tidak boleh berkata ini pandemik COVID-19 ini tidak lama. Saya akan pergi ke gereja bila gereja buka. Tidak apa-apalah. Bila gereja buka nanti baru saya pergi ke gereja. Bila gereja buka nanti baru saya pergi bersekutu. Bila gereja buka nanti baru saya mulai baca firman Tuhan. Baru saya mulai berdoa. Mulai kembali kepada Tuhan. Bertobatlah. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang bertobat. Dalam ayat 41 dikatakan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Contoh yang kedua, jemaat yang kuat, mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, jemaat ini, para gereja mula-mula ini, mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan itu penting untuk kita baca, renungkan supaya kita bertumbuh. Artinya satu tanaman untuk mengalami pertumbuhan harus ada tanah yang baik, harus ada matahari, harus ada air yang menyiraminya. Jadi firman Tuhan itu bagaikan air yang menyirami. Firman Tuhan itu bagaikan matahari. Firman Tuhan itu bagaikan tanah yang memberi pertumbuhan ke atas tumbuh-tumbuhan tersebut. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita itu harus dipertumbuhkan. Okay. Bagaimana iman itu datang? Iman itu datang daripada pendengaran firman Tuhan, daripada pembacaan firman Tuhan. Okay. Jemaat ini mereka bertekun dalam pemberitaan ataupun pembelajaran firman Tuhan. Okay. Jemaat yang sejati di sini dikatakan bukan hanya mereka bertobat, tetapi mereka juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Okay. Saudara-saudari, ketika Anda di rumah, mungkin hari Ahad tidak dapat kebaktian Ahad, belajarlah firman Tuhan bersama-sama dengan keluargamu. Ambillah masa membagi-bagikan firman Tuhan. Bergilir-gilirlah membaca firman Tuhan sebelum tidur. Okay. Sebelum tidur. Anak saya yang pertama itu Benjamin, dia wajib baca firman Tuhan sekurang-kurangnya 5 ayat sebelum tidur. Dia tahu sebelum tidur ada apa yang kurang dalam hidup dia. Dia akan datang dan baca firman Tuhan. Dimanapun dia berada, sama ada dia balik ke Miri ataupun di Kucing, dia akan ingat. Dia akan ingat ayat-ayat yang dia sudah baca. Mungkin Alkitabnya dia tidak bawa, tetapi dia masih ingat apa yang dia baca. Okay. Jadi jemaat yang kuat adalah jemaat yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, bertumbuhlah melalui firman Tuhan. Okay. Mungkin masa yang kita ada menonton bola sepak di TV, menonton movie 2 jam satu movie. Takkan 1 jam ataupun 30 menit kita tidak dapat membaca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Okay. Bagi saya, saudara-saudari, bagaimana saya belajar firman Tuhan? Letakkan satu soalan dalam untuk dirimu, untuk Anda membuat pengajian firman Tuhan. Lalu Anda pergi ke internet, cari pengertian ini, belajar daripada soalan-soalan tersebut, daripada kupasan-kupasan orang tersebut. Dalam masa yang sama Anda boleh memahami soalan-soalan tersebut dan boleh juga menjawab soalan-soalan tersebut. Dalam arti kata, dalam masa yang sama Anda juga boleh bertumbuh dalam iman Anda. Okay. Jadi mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Saya berdoa walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, bertumbuhlah dalam firman Tuhan. Punyailah jurnal Anda, punyailah masa saat teduh Anda dengan Tuhan sambil membaca firman Tuhan. Okay. Jemaat mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka melakukan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Yohanes pasal 20 ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang tercatat itu adalah dalam firman Tuhan, semuanya tentang Yesus. Kita belajar tentang Yesus dalam firman Tuhan. Saudara-saudari, mari kita kuat di sebalik pandemik COVID-19 ini. Mungkin kerjaan sudah membenarkan, sektor-sektor sudah dibuka. Mungkin gereja-gereja akan mulai beribadah. Tapi pribadi kita harus kuat, harus tertanam dalam firman Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang kuat yang kita baca daripada ayat 42, yaitu jemaat yang menjalani kehidupan doa, ataupun jemaat yang menjalani kehidupan berdoa. Wah, ini luar biasa. Doa itu penting, firman Tuhan itu penting, bertobat itu penting. Mereka memiliki ciri-ciri ini, jemaat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Katakan sama-sama, berdoa. Jemaat yang kuat, jemaat yang berdoa. Kita tidak berdoa, maka kita tidak mempunyai kuasa. Untuk menghadirkan kuasa Allah, kita harus berdoa. Supaya keluarga kita bahagia, kita harus berdoa. Supaya pekerjaan kita diberkati, kita harus berdoa. Doa itu menghasilkan kuasa Allah. Jemaat ini mereka berdoa. Berdoa adalah kegiatan yang utama dalam di ruang atas di mana mereka berkumpul. Mereka mulai berdoa dan berbahasa roh. Maka dari situ mengalir kuasa Allah sekali lagi, sehingga mereka pergi menginjil dengan kekuatan Roh Kudus. Ini merupakan kegiatan yang terpenting dalam kehidupan jemaat mula-mula ini. Nah, dalam ayat yang seterusnya kita membaca, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kita perhatikan di sini, tidak hanya mereka doa secara pribadi, mereka juga berdoa berkumpulan dalam persekutuan mereka. Wah, luar biasa saudara-saudari. Jika Anda tidak dapat berdoa sendirian di rumah, ketika ada panggilan untuk kita ikut serta dalam ibadah online, ibadah mesbah doa, hadirkan dirimu. Hadirkan dirimu, terlibatlah dalam doa-doa. Mungkin Anda tidak pandai berdoa, dengarkanlah doa-doa yang diucapkan oleh pendoa-pendoa kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang dinyatakan dalam online tersebut. Artinya kita bersekutu dalam doa kita. Bukan berarti mereka berdoa secara pribadi, tetapi mereka juga melakukan ini ketika mereka berkumpul. Jemaat ini berkumpul dan berdoa. Saudara-saudari, doa secara pribadi itu penting, dan doa secara berkumpulan itu juga penting. Mungkin Anda sedang berada di rumah Anda, mungkin satu orang lagi berada di tempat lain, dan satu lagi di tempat lain, satu lagi di kampung. Kita berdoa bersama-sama. Itu persekutuan doa kita. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Doa menghasilkan kuasa. Untuk kuat menghadapi konflik, doa itu penting. Doa itu penting. Saudara-saudari, saya mendorong jemaat sekalian, baik yang berkeluarga, ambillah masa berdoa bersama dengan keluarga Anda. Mungkin khotbah-khotbah yang lain saya sudah jelaskan, sudah khotbahkan bahwa doa itu penting. Utamakanlah kehidupan doa. Bangkitkan kehidupan doamu. Karena doa itu menghasilkan kuasa Allah dalam hidupmu.
Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Betapa pentingnya Yesus menekankan bahwa doa itu lebih daripada satu itu juga penting. Ketika kita berkumpul bersama-sama berdoa, Bapa di surga akan mengkabulkan doa kita. Haleluya, haleluya. Jemaat yang kuat di sebalik konflik adalah jemaat yang berdoa. Dan yang terakhir, jemaat yang kuat di sebalik konflik adalah mereka bersaksi. Katakan sama-sama, bersaksi dan memberitakan Injil. Okay. Mungkin kita tidak boleh pergi sekarang, buat masa ini kita tidak boleh pergi ke rumah panjang, ke tempat-tempat yang harus kita lakukan selama ini, menginjil, memberitakan Injil. Tapi kita boleh menginjil orang melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui panggilan kita. Okay. Kita boleh tanya kabar mereka, apa kabar? Lama tidak dengar berita. Okay. Dalam masa yang sama kita menyatakan berita baik kepada mereka. Okay. Jemaat yang mula-mula ini mereka bersaksi dan memberitakan Injil. Okay. Jadi mereka diberkati dengan luar biasa. Ayat 33 dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan semua orang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Okay. Mereka bukan hanya bersaksi dan memberitakan Injil, tetapi itu menjadi keutamaan mereka. Okay. 2 perkara ini penting. Menjadi keutamaan mereka, menjadi keutamaan dalam kehidupan mereka dan dalam pelayanan mereka, memberitakan Injil dan bersaksi. Artinya selagi ada kesempatan itu dipakai untuk bersaksi. Di sekolah, di tempat kerja, di rumah. Bersaksi dengan suamimu, bersaksi dengan istrimu, bersaksi dengan anak-anakmu. Bersaksi tentang Yesus. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang bertobat. Dan jemaat yang kuat di sebalik konflik adalah jemaat yang berdoa. Okay. Dan jemaat yang memberitakan Injil. Okay. Dan jemaat yang belajar bertumbuh dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa untuk jemaat ini, jemaat BM Central City, agar kita menjadi jemaat yang kuat dimanapun kita berada. Mungkin kita belum lagi mengadakan ibadah di tempat ini secara beramai-ramai, tetapi jadilah jemaat yang kuat dimanapun Anda berada. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, okay, dan mulai bersaksi. Okay. Akhirnya dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bab 5 ayat 14 dikatakan, dan semakin lama semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini karena kekuatan yang mereka bangun. Mereka bertobat, mereka belajar firman Tuhan, mereka berdoa, mereka bersaksi. Ciri-ciri gereja mula-mula yang kita belajar pada pagi ini. Dimanapun kita berada, saya mendorong kita, mari kita tetap berjuang menjadi jemaat ataupun gereja yang kuat dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar daripada firman-Mu. Jemaat yang mula-mula menjadi teladan bagi kami, yaitu jemaat yang bertobat, jemaat yang bertumbuh dalam firman-Mu, jemaat yang berdoa, dan jemaat yang bersaksi dan memberitakan Injil. Jadikanlah ciri-ciri ini Tuhan
hadir dalam hidup kami, mengalir dalam darah kami, mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi jemaat. Tatkala kami berjauhan dengan satu dengan yang lain, kami tetap kuat. Kami tetap kuat dan kami digelar murid-murid Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kami ketika kami menjalani kehidupan di hari mendatang Tuhan. Biarlah kami kuat dan tetap bertambah dalam bilangan, dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Shalom saudara dan saudari. Persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dalam persembahan dan persepuluhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah hidup, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Dan terima kasih Bapa, supaya setiap hari kami diperkuatkan lewat dengan firman-Mu, dan kami akan menjadi pendengar dan pelaku yang setia dalam kerajaan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati tangan-tangan akan memberi dalam bentuk persembahan dan juga persepuluhan, di mana akan ada jemaat menyalurkan melalui online transfer. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati tangan-tangan memberi ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak sempat memberi juga ya Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan satu berkat yang indah setiap kami yang telah setia dalam pelayanan Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka yang mengendalikan keuangan ya Bapa, supaya kami dapat memperluaskan kerajaan Engkau lewat pemberian ya Tuhan. Dan kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap jemaat kami dengan berkat kesehatan yang luar biasa, dengan perniagaan yang luar biasa, keintiman kekeluargaan yang luar biasa, lewat pendidikan anak-anak mereka yang luar biasa. Kerana kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan mengetahui segala keperluan kami, dan kami telah dipenuhi kerana kasih karunia Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kerana Tuhan yang telah mendengar doa kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan dan kami ikhtiarkan segala perkara doa ya Tuhan ke tangan Engkau ya Tuhan, di atas satu nama yang luar biasa, itu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semuanya percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Saudara-saudari, seperti mana yang kita sudah sedia maklum, akan ada SOP daripada Kerajaan Negeri Sarawak untuk rumah-rumah ibadat, untuk membukakan ruangan mereka untuk meneruskan ibadat pada hari Ahad dan hari-hari yang lain. Dengan ini saya juga ingin memberi informasi kepada jemaat sekalian, terutama sekali jemaat BM Central City, bahwa dari masa ke semasa pihak kepimpinan gereja kita akan memaklumkan perkembangan terkini. Semada kita akan mengadakan ibadah di masa-masa akan datang. Jadi kita akan menantikan, kita akan update Anda dari masa ke semasa. Dalam masa yang sama, kita terus tetap beribadah bersama-sama di talian, di online, setiap hari Ahad dan juga setiap hari malam hari Rabu. Jadi untuk itu, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas penglibatan, atas komitmen Anda bersama-sama dalam online ibadah online kita yang sudah-sudah dan seterusnya. Saudara-saudari, sementara kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, melakukan tugas-tugas kita dan kehidupan kita seharian, percayalah Tuhan akan menjaga kita. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan ada pada saudara dan saudari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Yesus, karena nama-Mu besar, nama-Mu indah. Biarlah nama-Mu Tuhan itu akan tetap mekar
dalam jemaat BM Central City. Kekuasaan nama-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, karena nama-Mu yang indah, nama-Mu yang berkuasa. Sementara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan berkati jemaat ini. Koga-koga yang ada, baik para pelajar yang ada, Tuhan melindungi mereka dan terus memberkati mereka. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan